Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai di suatu sore hari. Ada 5 orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka saat itu sedang bermain kejar-kejaran di dalam hutan. Karena saking asiknya bermain, mereka tidak sadar kalau waktu sudah menunjukkan sore hari. "Ayo kejar aku," kata salah satu dari mereka. Mereka pun terus saja berlarian masuk ke dalam hutan tersebut. Mereka pun berlari tertawa dengan riang gembira. Hingga pada akhirnya mereka menghentikan langkahnya saat melihat jalan turunan yang ada di dalam hutan itu. Di bawah sana mereka juga melihat sebuah rumah gubuk tua yang terbuat dari anyaman bambu dan atapnya terbuat dari rumbia. Rumah siapa itu?" tanya salah seorang anak yang bernama Aldo. "Gak tahu," kata seorang anak perempuan yang bernama Nina. "Mau nyoba masuk?" kata anak yang bernama Arifin. Mereka semua pun mengangguk. Akhirnya mereka pun berjalan perlahan-lahan menuruni turunan itu. Sesampainya mereka di depan pintu rumah gubuk itu, Aldo pun mengetuk pintunya. "Permisi." Tidak ada jawaban pada awalnya. Tapi tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekati pintu, dan pintu pun dibuka. Mereka melihat seorang nenek tua yang tampak wajahnya terlihat keriput, rambutnya putih beruban, tubuhnya bungkuk, dan bajunya juga tampak lusuh. Cucu, ada apa?" tanya si nenek itu. Kelima anak itu mencium aroma yang sangat wangi di rumah si nenek, seperti aroma makanan yang sedang dimasak. "Nenek bikin apa?" tanya Aldo. Cucu, kalian mau makan? Ayo masuk. Nenek bikin makanan yang enak loh. Di sini ada daging yang enak. Nenek yakin kalian pasti suka. Ayo masuk, perintahnya. Kelima anak itu pun memasuki rumah si nenek. Yang di dalam rumah itu tampak biasa saja. Rumahnya sederhana, hanya ada alat-alat dapur saja. Terlihat kalau rumah itu tidak memiliki bilik kamar mandi ataupun bilik kamar tidur. Rumah itu hanya terlihat satu ruangan saja, seperti ruang tamu dan dapur itu menyatu. "Wow, aromanya enak banget, Nek," kata Nina. "Kalian semua mau makan, Cu?" tanya si nenek. Anak-anak itu pun mengangguk. "Ya sudah, kalau begitu kalian semua duduk dulu ya. Nenek akan menghidangkan makanan ini untuk kalian," kata si nenek sambil pergi ke dapurnya. Anak-anak itu duduk melingkar. Mereka melihat si nenek yang sedang menyendok sayur sup yang ada di atas panci. Di situ ada wortel, daging, dan juga sayurannya, beserta nasi yang disajikan oleh si nenek. Si nenek pun memberikan hidangan kepada 5 anak itu. Tanpa menunggu lama, kelima anak itu pun makan dengan lahapnya. Enak ya," kata salah satu dari mereka. "Iya benar enak banget," kata yang lain. Mereka pun terus saja makan. "Enak kan?" tanya si nenek. Mereka mengangguk. "Ayo habiskan ya." Si nenek melihat anak-anak itu yang sedang makan. Bibirnya tersenyum lebar, seperti menyiratkan sesuatu yang dirahasiakannya. Aldo bertanya, "Nenek, kalau boleh tahu nama nenek siapa?" Si nenek menjawab sambil tersenyum, "Nama nenek adalah Nenek Jumi." "Oh, kenapa nenek tinggal di hutan?" tanya Aldo. Si nenek itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum saja. "Kalian suka sama dagingnya?" tanya si nenek. Anak-anak itu mengangguk. "Iya nek, suka banget, dagingnya enak, empuk lagi." Si nenek tersenyum lebar. "Kalian semua pengen tahu daging apa itu?" tanyanya. "Iya nek, kami pengen tahu daging apa ini. Kok bisa enak seperti ini?"
ucap anak-anak itu. Senyum si nenek makin lebar. Kalau kalian mau tahu, yang kalian makan itu adalah daging manusia, kata si nenek sambil tertawa. Kelima anak itu pun kaget bukan main saat mendengar kalau yang mereka makan itu adalah daging manusia. Nina dan satu teman perempuannya langsung muntah-muntah. Ketiga laki-laki itu pun ketakutan, mereka merinding. Aldo bertanya, apa? Daging manusia? Kenapa nenek menghidangkan daging manusia kepada kami? Dan daging siapa yang nenek sajikan untuk kami ini? Si nenek menatap dingin ke arah 5 anak itu. Yang nenek sajikan ini adalah daging teman kalian yang nenek culik 3 hari yang lalu. Enak bukan? Kata si nenek menakuti mereka. Mereka kaget. Apa? Teman kami? Apa yang bernama Niken? Tanya Nina. Si nenek mengangguk sambil tertawa. Benar, namanya Niken. Dia adalah teman kalian yang nenek culik dan nenek masak dagingnya. Enak bukan? Nina menangis. Kenapa nenek berbuat seperti itu kepada teman kami? Nenek jahat, sambung Nina. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja kelima anak itu pun langsung pingsan. Tubuh mereka tergeletak begitu saja di lantai yang terbuat dari kayu itu. Karena si nenek sudah memasukkan tanaman yang membuat kelima anak itu mengantuk di dalam makanan mereka. Dan sebenarnya, si nenek ini suka menculik dan juga memakan anak-anak. Entah apa alasan si nenek melakukan hal keji kepada anak-anak ini. Si nenek hanya tersenyum santai. Matanya dingin waktu melihat anak-anak itu sudah pingsan. Beberapa saat kemudian, Aldo, Nina, dan ketiga temannya pun terbangun. Tapi mereka sudah dalam keadaan terikat. Mereka semua terduduk di lantai rumahnya si nenek. Mereka melihat si nenek yang sedang memegang pisau di tangan kanannya, dan di tangan kirinya si nenek memegang sebuah keranjang. Nenek keluar sebentar ya, nenek akan memotong sayuran dulu. Nanti kita makan malam sama-sama ya, kata si nenek sambil tertawa. Setelah itu si nenek pun keluar dari rumah gubuknya. Pintunya ditutup, si nenek pun pergi begitu saja, meninggalkan kelima anak yang sepertinya akan menjadi korban berikutnya dari kekejaman si nenek ini. Aldo, kita harus gimana nih? Tanya seorang anak yang bernama Irfan. Aku juga nggak tahu, kata si Aldo ketakutan. Nina dan seorang anak perempuan yang bernama Intan itu hanya bisa menangis. Aldo, aku takut, aku pengen pulang, ucap Intan sambil menangis. Bahkan keempat orang anak itu juga memanggil nama orang tuanya. Sebenarnya Aldo juga ketakutan. Tapi Aldo pernah diajarkan oleh orang tuanya, jika dalam situasi terjepit, jangan takut, jangan panik, harus tetap bisa tenang. Aldo pun menyuruh keempat temannya untuk tenang. Udah tenang, jangan takut. Kita harus bisa kabur dari rumah ini, ucap Aldo. Ya, tapi gimana caranya? Kata Nina. Aldo melihat di samping kompor itu ada sebuah pisau daging yang tergeletak. Kalian lihat itu? Di situ ada pisau daging. Aku akan ambil ya, kata Aldo. Tapi gimana caranya, Do? Tangan kita kan diikat, kata Irfan. Udah tenang, lagian yang diikat kan tangan kita, sedangkan kaki kan bisa gerak. Aldo pun langsung berdiri, dia berjalan mendekati pisau daging itu. Aldo pun berusaha meraih pisau daging itu. Setelah berhasil didapat, Aldo pun berusaha untuk melepaskan tali yang mengikat tangannya. Dengan susah payah, akhirnya tali itu pun bisa terlepas. Keempat temannya pun senang. Ayo dong, lepasin kita, kata mereka. Akhirnya Aldo pun melepaskan tali yang mengikat keempat temannya satu persatu. Setelah selesai, mereka semua pun ingin keluar dari rumah itu. Ayo kita keluar dari sini, kata Aldo. Akhirnya mereka pun keluar dari rumah si nenek itu. Mata mereka celengak-celinguk melihat keberadaan si nenek, takutnya si nenek itu mengejar mereka. Akhirnya Aldo dan keempat temannya pun berhasil keluar dari hutan, meninggalkan si nenek dan rumah yang menyeramkannya itu.